Cinta pertama Choco. Kopi ukuran Ya, ini besar. sangat enak. Silakan. Ini Enaknya Earl Grey panas. Oh, tapi aku tidak pesan kopi Earl Grey. Apa ini? Hah? Hai, kau Choco kan? Benar? Earl Grey muffin. Hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Terima kasih. Kau sibuk apa Itu sekarang? juga. Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Earl Grey yang luar biasa. Sudah jam 9. Maaf, aku harus pergi. Sampai tunggu dulu. jumpa. Choco, apa kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala tim penjualan Piramid Inc. Baiklah. Ada apa, Choco? Choco, kau baik-baik saja? Tuan Brad, Choco bersikap aneh, seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Choco bersikap aneh? Choco, kau baik-baik saja? Oh, ya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Muffin. Jangan sentuh barang milikku, oke? Choco, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu kan? Bukan, Tuan Brad. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang duga Choco bisa jatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan ganggu aku, oke? baiknya sedikit seluruh isi kantong. Satu pukulan untuk tiap sen yang kau dapat. Tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. 2 kue pastry yang tangguh ya. Lihat, ini anak Pergilah baru. sana, bayi kecil. Terima kasih bantuannya. Ayo bangunlah. Terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang ku tahu 2 makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya Wei saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Choco. Oh, Choco. Tidak akan. Iya. Ayo, cepat. Choco, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya, oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja, buku puisi. Apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Temannya, manis sekali. Terkadang cinta kesepian. Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Choco, kita bertemu lagi. Hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu aku ajarkan ya. Ini kunci C. Wow, dia bisa bermain gitar ya. Dia terdengar keren. Bukan dengar gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Choco, Hai Earl. makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Ini sangat lezat. Iya kan? Sekarang cobalah. Choco, Ya, aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? kau menulis satu puisi, Earl. Judulnya Bintang Terindah. Di langit malam yang luas ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Kau tahu, itu kutulis untukmu. Aku sangat tersanjung. Choco. Earl Grey. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh sejoli itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku pasti.
Kalau kau ingin menyelamatkan Muffin, datanglah ke atap sepulang sekolah. Beraninya mereka. Belum tahu siapa aku. Joko, mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak, aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Joko. Kalian menyedihkan. Hei, Kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan. Bagaimana bisa gadis kecil yang cantik melawan 17 pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. permisi. Joko, kami jatuh cinta dengan tendangan itu. Iya, Nona Joko. Ajarkan kami melakukannya. Kami akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Joko. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow, satu gadis melawan 17 orang. Joko, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu Era itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Muffin ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brett, mungkin kau bisa menata rambut Joko. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya, Earl. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini kok. Joko, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita ubah penampilan Joko. Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brett. Kau mau membuat pria itu terkesan, kan? Voila, ini Joko atau Cleopatra ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gara, gaya kuncir kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu mudah. Oh iya? Bagaimana kalau sanggul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sanggul itu spesialisku. Baiklah kalau begitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang mempesona. Kau suka sekarang? Hah? Aku sangat keren. Wow, Joko, kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Joko, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta yang Iya. baru. Iya, benar. Benar. Joko, Oh, hai. Kan? Benar Eh, juga. maaf, Oh, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Joko, kau mengubah gaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik. Tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Joko, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Oh, Sudah lama aku ingin memberimu ini dan ya, malam ini adalah saatnya untukmu. apa ini, Earl? Piramida kosmetik. Itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau memakainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu, ini alasanmu mengajakku ke sini? Oh tidak, hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan urusan karena kosmetik begitu. Iya, aku menggunakan glasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afif ini pembohong. Akan kuhajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon, jangan. Iya. Jangan. Lepaskan. Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi kekerasan bukanlah jawabannya. Hei, lepaskan dia. Benar saja, aku sudah mengerti. Hebat sekali. Joko, tampaknya kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih ya. Kau tahu, kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu?
Wajah tampanku, kulitku yang berkilau. Ah, bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Coko. Apa? Coko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih Tuan Brett. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih keren. Aku setuju. Menjadi diri sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Kencan Tuan Brett. Will, di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang lain. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Wah. Hei, bisa aku minta rambutku dipotong? Maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyambut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat. Will, Coko. Kau terlihat lelah. Lihat kantung matamu, besarnya hampir mengenai dagumu. Ya begitulah, aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apa kau punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brett. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya, iya kan? Pacar baru? Tuan Brett? Ada apa? Tuan Brett, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar. Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika kau dekat dengannya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi berkencan dengan pria seksi yang tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Oh. Halo, aku Tiramisu. Senang bertemu denganmu. Oh, iya Tuhan. Aku penasaran bagaimana kencan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana dengan kencan? Kencannya tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, Nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil. Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil. Baiklah, aku pulang. Sampai jumpa besok. Iya, Sampai jumpa besok, Tuan. Oh iya. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Coko. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan nonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett. Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Will, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan Nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Oh, Tuan Brett. Nona Tiramisu tiba-tiba saja harus pergi keluar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Keseimbangan hidupmu yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Will, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan Nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Nona Tiramisu. Aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Will?
Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Choco, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Hah? Jadi seperti ini rencananya. Tuan Brett. Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan Nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, Nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Iya, akui saja seperti anak laki-laki seperti yang mereka bilang. Cinta harus dimenangkan. Iya, seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah, berikan saja ia seikat bunga, sematkan cincin di jarinya, dan aku yakin gadis-gadis akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah Nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, cepat ke sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya lelucon. Tidak jadi. Bohong. Hei pria kecil, Aduh. aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Brett, apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Wait, aku sudah buat keputusan. Tentang apa? Untuk menikah saja dengan pekerjaanku. Tuan Brett. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Sekarang musim gugur. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Nona Tiramisu. Aku tetap merindukan matamu yang bercahaya dan suaramu yang begitu indah. Tapi aku harus membiarkan dia pergi. Ini kulakukan demi kebahagiaan dirinya. Selamat tinggal, sayangku. Selamat tinggal, sayangku. Tolong maafkan aku, Tuan Brett. Nona Tiramisu, aku tidak bisa membiarkan dirimu pergi begitu saja. Sudah jelas kaulah harapanku. Tuan Brett. Kumohon jawablah aku. Memangnya apa kesalahanku sampai kau menghindariku? Aku harus tahu penyebabnya. Itu karena... Oh ya ampun. Sebenarnya aku menaburkan bubuk coklat di atas kepalaku karena kepalaku botak. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu karena bubuk coklat selalu terbang setiap kali kita akan bertemu. Aku merasa malu untuk memberitahu siapapun, tapi aku bisa berbagi rahasia ini denganmu. Oh, Tuan Brett. Aku rasa hidup sendirian memang benar-benar cocok untuk musim gugur ini akan kulalui sebagai pria lajanglah. Kau benar-benar jahat. Pertemuan rahasia Choco. Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikmat, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau, apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anak. Choco, sedang memenangkan apa?
Aku menang undian sebuah acara untuk Cat Cake, acara musikal baru paling terkenal di Broadway. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa aku mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Joko, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Bagel. Dia putra tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya di NYB, summa cum laude. Dia anggota Mazza. Mereka hanya menerima par jenius. Bagel seorang CEO termuda di Johnny Cake and Johnny Cake, berpenghasilan $1 juta setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna, tidak berlemak, semua karbo. Ahli main musik, pelukis, juru masak. Joko, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah Kau harus dengannya. menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa? Aku pergi dulu ya. Hah? Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donat tidak memberitahuku kau terlihat selezat ini. Namaku adalah Oh tidak. All in One. Aku adalah eksekutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Bagel. Ada apa dengannya? Dia Kembali aneh. secepat itu, Joko. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau Aku bergabung? mendengar ulasan untuk Cat Cakes juga tidak sebagus itu. Ikutlah bersama kami. Sekarang ini adalah rumah. Wow, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Bagel, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut, pengeras suaranya edisi terbatas, musik sayang. Aku tahu suara itu. Chow Kauku, kau pasti lapar kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak sayang, aku akan mengajakmu ke tempat berbintang 5. Aku perlu waktu setahun untuk tidak memesan. Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Apa kau sudah menonton? Iya, harganya $1.000. Tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu. Biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan, aku pesan yang biasa ya. Baiklah. Kau pesan apa? Apa ini? Ya, matang, sempurna. Enak sekali bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, kurasa enak. Tapi kapan hidangan utamanya datang? Misalnya steak? Tidak. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagi pula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? Benar-benar kurang ajar. Kau tidak bisa makan Maafkan ini, aku ya. Maaf ya. Yang sangat pandai. Dirinya pandai. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apalagi sekarang? Siapa ini? Halo sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kau mau ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluarsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan kadaluarsa dalam waktu 27 hari. 27 Kalau hari? ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau... Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Americano es dengan tambahan es ya. Tidak. Apalagi sekarang? Kafein, bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta 2 gelas jus kubis segar. Tentu. Bagel, aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang kupersembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum mochaccino es atau apapun lagi. Cakau, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini kan? Tidak, dan aku tidak peduli. Joko, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku,
Kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilaiku dari NYB. Seluruhnya A setiap semester. Lihatlah kantorku. Sangat bagus kan? Ketika masih muda dulu aku... Benar-benar payah. Dengar ya, Bagel. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelponku lagi. Cakau, aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa kesini? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Broadway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak mau pergi denganmu. Apa? Tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Broadway. Kumohon, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dimulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai Muffin lajang. Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Shh, nikmati saja. Sayang, kau mau kemana? Oh, Bagel? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi Bagel paling bahagia di Bakery Town. Oh, Bagel. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, Choco. Oh, Bagel. Bravo, bravo. Cakau, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi Bagel yang... Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa? Kakau, kumohon, Kakau tunggu. Namaku Choco, bukan kau, bukan kau. Kakau, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh tidak. Jangan Koko, jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Kau sedang apa? Will, apa yang kau pakai? Bagel, maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih Will, dan kuharap akhirnya kau mau meninggalkan aku sendiri sekarang. Menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa kau? Apa kau sudah basi? Perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup dan... Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Choco. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Will. Bukan seperti itu. Aku hanya... Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat, nanti... Tadi Bagel, sekarang Will. Kenapa semua orang melakukan ini padaku? Makaron stroberi berwarna merah. Benar-benar sangat santai. Mendengarkan lagu klasik itu memang menyenangkan. Tuan Ben. Tuan apa ini? Ini lagu stroberi berwarna biru oleh penyanyi Makaron. Tuan tidak tahu. Itu benar-benar tidak senonoh. Bagaimana kau bisa menonton yang seperti itu? Dan bagaimana bisa jadi nomor 1? Anak-anak mendengarkan musik buruk. Bukannya Tuan suka lagunya ya? Temponya sangat mengganggu. Itu sebabnya orang jadi terganggu. Selain Mozart, Bach, dan Handel, mereka lah pembuat musik sejati. Baiklah. Ya. Wow, lihat, itu Makaron. Itu benar-benar dia. Wow, dia cantik sekali. Wow, dia cantik. Apa kau bilang? Itu Makaron. Oh, jantungku.
Aku hanya mendengarkan musik anggun seperti musik klasik. Oh, begitu. Hai semua, apa kabar? Makaron, kenapa kau datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk menata rambutku. Makaron? Senang bertemu denganmu, aku Makaron. Ini Makaron. Dia jauh lebih cantik saat melihat langsung ya. Tuan Brett, aku dengar kau penata rambut terbaik di kota ini. Bisa tolong tata rambutku juga? Tenang saja, dia akan buat kau tampil luar biasa. Benarkan, Tuan Brett? Oh, apa kau baik-baik saja, Tuan Brett? Kenapa tanganmu gemetar? Tuan Brett, kau sudah gemetaran sekarang. Padahal jalan karirmu masih panjang sekali. Oh, Tuan Brett, apa kau tidak apa-apa? Dia mengkhawatirkan aku. Baiklah, aku akan berikan kau gaya rambut paling hebat di sini. Kau yang terbaik. Aku sangat menyukainya. Wow, kau benar-benar penata rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Hey Will, apa Tuan Brett pendiam seperti itu? Ya, itu. Begini, dia tidak terlalu menyukai musikmu. Apa? Ya, aku rasa itu karena dia lebih tua. Wow, ayah benar-benar penata rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Penyanyi Makaron benar-benar cantik sekali. Ya, benar, cantik. Makaron. Bagaimana suaranya bisa luar biasa ya? Bernyanyi, menari, cantik. Dia benar-benar artis musik yang sempurna. Hari ini lagu baruku Bulan Tanpa Henti telah dirilis. Bulan Tanpa Henti adalah lagu bernyanyi cepat untuk menari bersama masyarakat. Aku sudah bekerja keras untuk album ini, jadi tolong dengarkan ya. Dia akan merilis album baru. Apa yang kau pikirkan? Ada apa ini, ha? Pak Brett, Will membeli 10 kopian album baru Makaron. Ya, tapi Bagaimana kau bisa jadi tukang cukur yang baik kalau kau terlalu sibuk jadi penggemar berat? Berikan dia nasihat, Tuan Brett. Kau bilang musik klasik membantumu menjadi tukang cukur yang baik, bukan? Itu benar. Musik klasik itu yang terbaik. Tapi Will, kenapa kau beli 10 kopi album yang sama? semakin banyak album yang dibeli, semakin banyak kupon yang akan didapat. Jadi semakin besar lagi peluang untuk memenangkan tanda tangan darinya. Tanda tangan darinya? Peluangmu jadi lebih besar dengan beli banyak album? Iya, beberapa penggemar membeli sebanyak 10 album. Kau sendiri beli 10 album, padahal kau hampir tidak bisa bayar uang sewa. Kalau Tuan Brett penggemar pop berat sepertimu, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Benar kan, Tuan Brett? Iya, benar. Tentu saja, Will. Jangan buang-buang uang untuk album. Fokuslah jadi tukang cukur. Aku bisa melewatkan peluang mendapatkan tanda tangan darinya. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluangnya, kan? Ya, aku akan kumpulkan peluang itu. Nona Makaron, kita akan segera bertemu kembali. Aku tidak menang lagi. Lihat kan, semua jadi sia-sia. Kau hanya buang-buang uang untuk 10 album itu. Satu penggemar bahkan membeli 1000 kopi. Apa? 1000? Itu salahnya penggemar. Oh, itu lucu sekali. Tapi tunggu, apa kau lihat di mana Tuan Brett? Kalau begini tidak ada yang mengenal. Sudah lama tidak bertemu. Itu gaya rambut yang kubuat untuknya. Baiklah, ini dia. Terima kasih. Lalu siapa berikutnya? Baik. Halo, terima kasih sudah datang ke sini. Senang bertemu denganmu. Bisa katakan siapa namamu? Namaku Brad Pitt. Tuan Brad Pitt, nama yang keren. Dia bilang namaku keren. Tolong turun sekarang, Tuan. Apa? Sudah selesai? Padahal masih banyak yang ingin Tuan kukatakan. Brad Pitt, semoga kita bertemu lagi. Tentu, pasti. Apa kau tahu? Dia mirip sekali dengan bosnya, Will.
Ada paket. Aku datang. Ini paket apa ya? Tunggu dulu. Seharusnya kau tidak boleh menyentuh paket orang lain. Aku cuma mau bawa paket yang ke dalam. Aku sendiri yang akan bawa. Jangan disentuh. Kenapa dia beli banyak barang ya? Aku penasaran. Aha, tongkat lampu Makaron untuk melihat konsernya. Kami sangat mencintaimu, Makaron, Makaron kami yang sempurna. Makaron, figurin Makaron, kaos dan karet rambut. Kita pasang di rak. Tongkat lampu bisa diletakkan di sini. Figurinnya. Tuan Brad. Tunggu dulu. Tuan, ada yang ingin aku katakan. Ada apa katakan? Tuan, bisakah aku pulang kerja lebih awal pada hari Jumat? Begini, Makaron mengadakan konser di hari Jumat malam. Apa? Dia mengadakan konser? Iya, itu karena dia baru saja merilis album baru. Bagaimana cara membeli tiket konsernya? Tuan bisa membelinya secara online. Tuan masuk ke website lalu pilih tempat duduknya. Tapi itu sangat kompetitif. Tapi jangan khawatir, aku selalu berhasil mendapatkan tiketnya. Kalau Tuan tidak percaya, aku bisa membelikannya untuk Tuan. Ya. Berhasil. Aku gagal dapat tiketnya karena habis dalam waktu singkat. Aku ingin sekali menonton konser Makaron. Kau bisa menontonnya di TV kan? Tuan Brad, Tuan mau kemana? Kenapa Tuan berpakaian tebal begitu? Ada pertemuan komunitas tukang cukur hari ini. Selamat jalan. Andai aku bisa jadi anggota komunitas. Will, bagaimana dengan konser Makaronnya? Iya. Dari hari konsernya belum dimulai. Kalau begitu bersihkan ruang kantornya. Wah, aku sudah tidak sabar menunggu konsernya. Pasti seru. Aneh sekali. Coba lihat orang itu. Dia bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar biasa. Dia penggemar Makaron sejati. Apa ini? Gempa bumi? Apa ini? Ini kantornya dipenuhi dengan merchandise Makaron. Cepat kemari. Coko, ada apa? Coba lihat itu. Ada apa? Kami yang mempesona. Kami sangat mencintaimu, Makaron. Cinta Soboro. Tidak, aku akan terlambat. Aku harus datang untuk rapat. Astaga, apa yang terjadi? Tolong, seseorang tolong aku. Kembalikan dompetnya, atau kau akan terima akibatnya. Apa yang kau lakukan? Kembalikan, aku bilang. Tuan. Ada-ada saja kau ini. Ya ampun. Soboro, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ya ampun, sepertinya kau terluka. Apa yang aku lakukan? Tenanglah Soboro, tenang. Ini dompetmu. Terima kasih. Sebaiknya aku pergi. Maaf, aku ingin mengajakmu makan besok. Apa kau punya waktu? Tentu saja akan peluangkan waktu untukmu. Dia sangat cantik. Aku tidak boleh seperti ini sekarang.
Teman-teman, sebenarnya aku mau makan bersama seorang perempuan cantik. Apa ada saran untukku? Wah, sepertinya ada yang berhenti melajang ya. Selamat, apa kau sudah merencanakannya? Jika kulitmu cocok dengan identitasmu, itu akan jadi masalah. Sebenarnya kerak pada kulitku membuatku mengalami masalah, terutama pada kepercayaan diriku ini. Maaf mengatakannya, apa ada gadis yang menyukaimu? Apa aku harus membuang kerak ini? Tentu saja kau harus membuangnya. Para gadis tidak menyukainya. Ya, kau harus tampan. Cari cara untuk membuangnya. Pangkas rambut roti. Pangkas rambut roti bisa membantumu dengan masalahmu. Pangkas rambut roti? Ini adalah situasi yang menantang. Garis hidungmu harus diangkat dan hidungmu perlu ditajamkan. Tapi yang paling penting adalah kerak ini. Apa kau bisa membuatku terlihat seperti dia? Selain mengubah penampilanmu, aku tidak melihat ada cara lain. Tapi tentu saja orang tidak akan memanggilku sebagai pemangkas jenius tanpa alasan atau apapun. Tuan Brett! Ini agak sedikit sakit. Kau tidak apa-apa? Tidak masalah. Aku mau melakukan apa saja agar terlihat baik untuk Cookie. Baik, ayo kita mulai. Penjepit. Hanya lakukan ini. Tuan Brett perlu waktu lama untuk melakukan cara seperti ini. Baiklah kalau begitu, aku harus menggunakan ini. Itu penambal hidung. Ini memang akan terasa sakit, tapi tahan sedikit ya. Aku akan menanggung semua rasa sakit demi Cookies. Apa ini benar-benar aku? Sekarang aku terlihat lebih tampan. Kau bilang lebih tampan? Itu baru permulaan. Warna musim panas kali ini adalah merah muda yang terang. Dan dengan sedikit tambahan gula serta taburan pelangi dan gula bubuk. Aku yakin dengan begini Nona Cookies pasti akan mengagumimu. Oh tidak, terima kasih banyak. Sekarang aku bisa menemui Cookie dengan penuh rasa percaya diri. Hei, tapi kau harus ingat, karena kau terlahir sebagai Suburo, kerak itu akan muncul setelah 3 jam. Jadi pertemuanmu dengan dia hanya 3 jam. Baiklah, aku mengerti. Ya ampun, aku akan terlambat. Aku harus cepat. Hei teman kecil, ada apa denganmu? Sedikit lagi, sedikit lagi. Jangan sampai terlepas lagi ya. Terima kasih, Tuan. Apa aku terlambat? Aku harus menjual semua ini. Aku perlu uang untuk membeli lauk untuk para cucuku. Ya ampun nenek, kau mau kemana? Biarkan aku membantumu. Ini berat. Apa kau yakin? Kau bisa mengandalkanku. Aku akan mendorongnya. Tenang saja. Ya ampun, aku sudah terlambat 1 jam. Ya ampun, wajahku. Aku tidak bisa bertemu Cookie dengan penampilan buruk begini. Soboro, kenapa kau sangat terlambat? Aku pikir kau tidak datang, jadi aku baru mau pergi. Aku benar-benar minta maaf, Cookie. Aku hanya ingin terlihat baik di matamu. Aku suka orang yang tepat waktu dan selalu datang tepat waktu. Aku suka orang yang berpakaian rapi. Tapi selain itu, aku paling suka yang berhati baik. Orang yang baik seperti kau. Aku tahu semuanya. Tadi bajumu kotor karena menolong mengembalikan balon untuk seorang anak kecil, kan? Dan kau terlambat karena membantu nenek mendorong gerobaknya. Dari mana kau? Aku tahu semua tentang dirimu, semua perbuatan baik yang kau lakukan. Kalau boleh, kita mulai berkencan. Kita jadikan ini hari pertama. Bagaimana menurutmu?
Kau setuju? Sungguh denganku? Sungguh kau mau? Tentu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Ya ampun, perbuatan baik apa yang telah kulakukan sehingga aku mendapatkan kesempatan untuk berkencan. Kau sendiri juga hebat.